saya di sini sebagai koi. Perkenalkan, nama saya Fitri Ramadhani, saya sebagai penjelasan. Perkenalkan, nama saya Uswatun Hasanah. Di sini saya yang akan menyimpulkan. Kami perwakilan dari kelas 5 M2N Nazhatul Thulab Prajan Caplong Sampang akan menjelaskan kitab Al-Bujuri Fasol Pirot. Baik, saya akan membacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wathalithu. Dan yang nomor 3, ayyasyitalahu, mensyaratkan kepadanya ayyashyital maliku lil amili, si malik harus menjanjikan bagian laba yang maklum kepada amil. Juz'an makluman minar ribi, untuk juz yang diketahui dari laba. Kanisfin, seperti separuh, au thuluthihi, atau sepertiga. Falau qala al-maliki lil amili, seandainya malik berkata kepada amil, qaratuka, aku kirotkan kepadamu, ala hadzal mali, atas harta ini, ala anna laka fihi syirkatan, dengan janji bahwa kami mempunyai hak laba secara bersama. Aw ala anna ribha bainana, atau si malik berkata bagiannya dibagi sesama antara kita. Soha maka sah akad kirot. Wa yakuna lihu nisfina, dan laba tersebut dibagi dua. Dan saya akan menjelaskannya. Dan yang ketiga, si malik harus menjanjikan bagian laba yang maklum kepada si amil, seperti 1/2 atau 1/3 laba. Jika si malik berkata kepada si amil, aku kirotkan harta ini dengan janji bahwa kamu mempunyai hak laba secara bersama atau bagian dari hak A, maka rusaklah akad kirot tersebut, atau si malik berkata labanya dibagi bersama antara kita, maka sahlah akad kirot dan labahnya tersebut dibagi dua. Warrabi'u, dan nomor 4, alla yajirul kirodi, si malik tidak membatasi waktu kirot. Bimodati maklumatin, dengan suatu waktu tertentu. Pakaulihi, seperti perkataannya, qaratuka, aku kirotkan kepadamu sanatan, dalam setahun. Wa alla yu'alliqo, dan juga tidak menggantungkan bisyartin, dengan syarat sesuatu. Pakaulihi, seperti perkataannya, idza ja'a ra'su syahrin, apabila nanti telah datang penghujung bulan, qaratuka, maka aku akan akad kirot kepadamu. Wal kiratu amanatan, harta kirotku sendiri adalah suatu amanat. Wahina idin, dan demikian, la dhamanan 'alal 'amili, tidak menanggung atas amil, fi malil kirodi, di dalam harta kirot, illa bi'udwanin fihi, kecuali tidak berbuat lalai. Wa fi ba'di nusyin, di dalam sebagian redaksi kitab matan, bi'udwani, dengan kata bi'udwan. Dan yang keempat, si malik tidak membatasi akad kirot dengan suatu waktu tertentu, seperti ucapannya, aku kirotkan kepadamu selama setahun, jika ia tidak mengantukkan dengan suatu syarat, seperti ucapannya, apabila nanti telah datang penghujung akhir bulan, maka aku akan akad kirot denganmu. Harta kirot itu sendiri adalah suatu amanat. Demikian, bagi si amil tidak kewajiban menanggung harta kirot kecuali dia membuat lalai menurut sebagai redaksi kitab matan dengan kata biltukun. Wa idza hasala fil malil kirodi, apabila dalam mengelola harta kirot bihu wa khusranu, untung dan rugi, kudiran hisroni, maka kerugiannya ditutupi birrubihi, dengan labanya. Wa lam annal aqdul kirodi, dan ketahuilah akad kirot itu jaizun minat torfaini, diperbolehkan dari dua sisi. Kalikullin minal maliki wal amili fasquhu, maka kedua belah pihak diperbolehkan merusaknya. Apabila dalam mengolah harta kirot untuk dan rugi, maka kepergiannya ditambah dengan labahnya.
Dan ketahuilah akad kirot itu diperbolehkan dari dua sisi, maka kedua belah pihak diperbolehkan merusaknya. Saya akan serahkan kepada teman saya yang akan menyimpulkan. Baik, saya akan menyimpulkan fasol kirot. Bismillahirrahmanirrahim. Ketiga, si Malik harus menjanjikan laba yang maklum kepada si Amil. Maksudnya, si Malik tersebut harus menjanjikan secara jelas kepada Amil dalam membagi laba atau keuntungan tersebut, seperti 1/2 atau 1/3. Jika si Malik berkata pada Amil, "Aku kirotkan harta ini dengan janji bahwa kamu mempunyai hak laba secara bersama atau bagian dan harta," maka kirot ini tidak sah, karena laba tersebut tidak jelas sifatnya. Keempat, si Malik tidak membatasi kirot dengan sewaktu-waktu tertentu. Maksudnya, si Malik ini tidak boleh membatasi waktu kepada Amil karena suatu perdagangan belum pasti apakah dagangan tersebut cepat laku atau tidak. Maka dari itu, jika semisal si Malik berkata kepada Amil, "Aku kirotkan kepadamu selama setahun." Nah, tidak sah kirot itu karena kirot tidak boleh dibatasi dengan waktu, kecuali dia berbuat lalai terhadap modal tersebut. Contoh, dibuat foya-foya, makan-makan, dan lain-lain. Maka si Amil wajib mengganti lafaz Malik kepada Malik sebagai kelalaiannya. Apabila dalam mengelola harta kirot ada kerugian dan keesokannya mendapat keuntungan, maka kerugian tersebut ditutupi oleh keuntungan yang sekarang. Contoh, sekarang rugi 1.000 dan besok untung 2.000, maka kerugian yang kemarin ditutupi oleh keuntungan yang sekarang. Cukup sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhiron, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.